Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan saya Buryani pada pembelajaran matematika kelas 11. Kemarin kita sudah berjumpa pada pertemuan pertama, yaitu tentang bab 1. Dengan judul persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk mereview tentang materi kemarin, persamaan dan fungsi kuadrat, pertama-tama kita mempelajari tentang bentuk umum, yang mana adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kemudian untuk subbab yang kedua, menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu menentukan x1 dan x2. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Dan subbab yang keempat adalah menentukan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Coba sekarang kita mau bahas yang subbab berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat ditentukan oleh diskriminan, nilai diskriminan, yaitu D. Biasanya disimbolkan dengan D besar, di mana D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kalian sudah tahu kemarin bahwa bentuk persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C. Jadi dicari dari nilai-nilai A, B, dan C persamaan kuadrat yang lalu. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah ini oke. Sekarang kita lihat sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat. Yang pertama, jika diskriminan itu lebih besar dari 0, maka nilai-nilai akar akan berlainan. Mempunyai dua nilai akar, karena persamaan kuadrat tadi mempunyai dua nilai akar yang berlainan. X1 tidak sama dengan X2. Berikutnya, jika diskriminan itu sama dengan 0, maka dia akan mempunyai dua akar yang sama, real yang sama, di mana X1 sama dengan X2. Berikutnya, untuk yang ketiga, jika diskriminan itu kurang dari 0, maka akar-akarnya akan imajiner atau khayal atau tidak nyata. Dari ketiga ini, kalian bisa nanti mengkualifikasikan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Coba kalian perhatikan contoh dari penyelidikan akar-akar persamaan kuadrat. Perhatikan ya anak-anak ya. Di sini kalian akan menyelidiki jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Contoh, selidiki jenis-jenis akar persamaan kuadrat berikut. Coba kita ambil nomor 1 dulu. Bagaimana jenis akar persamaan kuadratnya? Nomor 1, persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 3 sama dengan 0. Coba kita lihat penjelasannya. Dari persamaan tadi kita bisa menemukan nilai A, nilai B, dan nilai C. Coba nilai A-nya sama dengan 2, karena A adalah koefisien X kuadrat. Dan nilai B sama dengan min 5, karena B adalah koefisien X. Sedangkan nilai C sama dengan 3, karena C adalah koefisien, karena C adalah bilangan konstanta, atau bilangan tetap, bilangan yang tidak punya variabel. Sudah, kalau kalian sudah bisa menentukan A, B, dan C, saya kira sudah bisa ya, karena saya lihat dari hasil kemarin, hasil tugas-tugas kalian kemarin, Anda sudah betul semua juga ada ya. Nggak ada yang mungkin ada sedikit-sedikit kesalahan karena kurang teliti, sehingga saya sudah merasa bahwa kalian sudah bisa untuk menentukan A, B, dan C-nya. Berikutnya, kita masukkan untuk mencari diskriminan.
Dari tadi rumus diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Baik, kita masukkan nilai-nilainya. A, B, C-nya kita masukkan sesuai rumus. B kuadrat min 4AC. Di mana B-nya min 5. Min 5 dikuadratkan. Perhatikan anak-anak, kalau ada tanda negatif dikuadratkan itu diberi kurung ya. Karena nanti berbeda. Kalau tidak diberi kurung nanti hasilnya negatif. Karena min berdiri sendiri. Enggak dikurung kalau negatif. Min 5 dikurung kuadrat. Dikurangi 4AC. Dikurangi 4, A-nya 2, dan C-nya 3. Nah, kalian masukkan. Sudah ke bawah, min 5 dikuadratkan hasilnya 25, dikurangi 4 kali 2 kali 3 hasilnya 24. Sehingga ketemu diskriminannya sama dengan 1. Coba kalian lihat dari kualifikasi jenis diskriminan tadi. Kalau D sama dengan 1, kita lihat 1 itu lebih besar atau sama dengan atau lebih kecil dari 0. Tentunya kita tahu ya, kalau 1 adalah lebih besar dari 0. Sehingga persamaan kuadrat ini merupakan persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar yang berlainan, real berlainan, di mana X1 tidak sama dengan X2. Berikutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Pak, perhatikan contoh yang kedua, kita mau menyelidiki diskriminannya bagaimana. Pak, perhatikan di sini ada persamaan 4x kuadrat ditambah 20x ditambah 25 sama dengan 0. Pak, perhatikan. Berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya, dan berapa nilai C-nya. Pak, ini penjelasannya yang nomor 2. Nah, ini ya. Yang nomor 2 ternyata ketemu A-nya 4, B-nya 20, dan C-nya 25. Coba perhatikan, sudah ada A, B, C. Sekarang kita mau mencari diskriminannya. Tadi apa? Saya ulang lagi apa rumus diskriminan? B kuadrat min 4AC. Tinggal masukkan. B-nya 20 kita masukkan. Sehingga kita ketemu diskriminannya 20 kuadrat dikurangi 4. A-nya 4. C-nya 25. Nah, kalau sudah itu kita lanjutkan lagi. Diskriminan sama dengan 20 kuadrat adalah ketemu 400, hasilnya dikurangi 4 kali 4 kali 25 adalah 400. Sehingga kalau ada 400 dikurangi 400, hasilnya akan menjadi 0. Coba kita perhatikan, bagaimana jenis akar persamaan kuadrat tersebut. Jika diskriminan sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar real yang sama. Jadi X1 sama dengan X2. Sebetulnya 2 itu ya, tapi berhimpit. Nanti kalau digambarkan dalam grafik, itu 2 itu ya. Cuman sama. Sehingga dikatakan serumpun, sehimpit ya, berhimpit. Padahal 2. Tapi nilainya sama. Jadi persamaan kuadrat itu nilainya selalu 2. Kalau sudah menemukan diskriminan sama dengan 0, kualifikasinya, jenis-jenis akarnya real dan sama. Berikutnya kita mau mencoba untuk soal yang nomor 3. Coba perhatikan soal yang nomor 3. Nah, ini ya. Coba kita selidiki soal nomor 3. Soal nomor 3, X kuadrat ditambah 2X ditambah 10 sama dengan 0. Coba kita perhatikan penjelasannya untuk yang soal nomor 3. Nah, ini.
Diulang-ulang terus. Jadi biar kalian lancar untuk menentukan ABC-nya ya. Ternyata ketemu nilai A-nya 1, nilai B-nya 2, dan nilai C-nya 3. Kita masukkan ke rumus diskriminan. Rumus diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Pak, B-nya adalah 2, sehingga 2 kuadrat dikurangi 4AC, 4 kali 1 kali 10. Ke bawah lagi hasilnya adalah 2 kuadrat sama dengan 4, dikurangi 4 kali 1 kali 10 ketemu 40. Sehingga hasil dari diskriminan adalah negatif 36 atau min 36. Coba kita lihat min 36 ini posisinya lebih besar dari 0 atau sama dengan 0 atau kurang dari 0. Coba kalian lihat di sini ya penjelasannya. Karena diskriminan sudah dicari, ternyata hasilnya min 36 atau negatif 36, maka itu adalah kurang dari 0. Sehingga jenis-jenis akar persamaan kuadrat tersebut adalah imajiner atau khayal, tidak nyata. Jadi tidak bisa dicari secara real ya, tidak nyata. Ini biasanya soalnya adalah menyelidiki. Kalau sudah, coba kalian pahami materi ini ya. Jadi saya tampilkan 3 jenis itu. Sebetulnya ada banyak ya, ada beberapa. Tapi ini intinya di sini, intinya di 3 ini. Jadi diskriminan lebih besar dari 0, diskriminan sama dengan 0, dan diskriminan kurang dari 0. Intinya di situ. Kalau sudah untuk subbab yang ketiga ini, sekarang saya mau masuk ke subbab yang keempat. Coba judulnya apa tadi subbab yang keempat? Saya review kembali, saya ulang, saya lihatkan kembali tampilannya untuk yang keempat tadi. Nah ini ya, untuk subbab yang keempat yaitu menentukan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Coba bagaimana ini cara menentukan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat tanpa kalian mencari satu persatu. Ini ada rumus-rumusnya. Nah, ini untuk mempermudah dan untuk mempercepat kalian. Jadi tidak usah mencari nilainya satu persatu. Kalian nanti sudah bisa menentukan hasil jumlah dan hasil kali. Bagaimanakah itu? Coba ini kalian lihat penjelasan dari hasil jumlah dan hasil kali. Nah ini ya, ini. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan rumus-rumus tentang hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah ini ada 6 ya, ada 6, ini ada A, B, C, D, E, F. Nah, kalau kalian misalnya di rumah yang sedang melihat tayangan ini ya, bisa kalian lihat, kadang ada anak yang bilang, Bu saya tadi nyatat gitu ya, ya silahkan dicatat ya. Bu saya foto, saya screenshot atau bagaimana tuh, ya silahkan ya. Karena ini juga penting sekali ini ya, rumus-rumus ini. Ini ada yang pertama, kalau ada suatu persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, kemudian kalian disuruh menentukan berapa jumlah X1 dan X2. X1 ditambah X2, hasilnya berapa? Kalian tidak usah menghitung mencari satu persatu X1-nya berapa, X2-nya berapa, tapi kalian bisa langsung menemukan hasilnya. Itu dengan menggunakan nilai A, nilai B, dan nilai C. Nah ini perhatikan rumus-rumusnya ya. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Itu saja. Jadi kalian tahu A, B, C-nya sudah bisa menentukan ini ya. Itu untuk yang hasil jumlah. Untuk berikutnya, belum ya. Ini untuk berikutnya yang B. Kalau X1 itu dikurang X1 dikali X2 ya. Nah, dikali X2. Maaf ya itu salah ketik mungkin ya. Tadi X1 ditambah X2, sekarang X1 dikali X2. Itu sama dengan C per A ya anak-anak ya. Maaf itu ya.
Yang B itu salah ketik ya. Jadi ya kalau yang pertama X1 ditambah X2, yang B itu X1 dikali X2. Rumusnya adalah, perhatikan ya, perhatikan, C per A. Ya, C per A. Jadi nanti tinggal C-nya berapa, A-nya berapa, sudah ketemu. Kalian nggak usah nyari satu persatu akarnya. Yang ketiga yang C adalah X1 dikurangi X2. Maka hasilnya adalah plus minus akar D. D itu apa? Diskriminan tadi dibagi dengan A. Kenapa kok plus minus? Karena kalau ada suatu akar itu mesti depannya ada plus minus. Perhatikan ya, dalam matematika itu akar itu ada plus minusnya. Karena suatu bilangan positif dan suatu bilangan negatif yang nilainya sama itu kalau dikuadratkan hasilnya sama, yaitu selalu positif. Sehingga kalau ada akar mesti depannya ada plus minus. Itu perhatikan. Rumus yang keempat yang D, di sini ada X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, itu hasilnya adalah min B per A dikurung, di min B per A dikurung, dikuadratkan, dikurangi 2 kali C per A. Nah ini, mungkin kalau kalian sulit menghafalkan ya, harus ditulis di kertas kecil atau kertas apa, di laminating itu apalah, bisa pakai buku saku ya. Dibawa aja kalau yang memang senang sama matematika ya. Kadang ada anak itu ya, suka sama matematika, dibawa aja, nanti lama-lama akan ingat. Kalau sering dilihat nanti akan ingat. Coba berikutnya yang E. Di situ E ada X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. Maka hasilnya adalah kurung min B per A, kurung, artinya dikalikan itu ya, kurung, dikalikan dengan plus minus akar D per A, atau dibagi A ya, per itu dibagi, kadang anak-anak itu bingung. Kalau saya matematika, saya dikte itu anak-anak, Bu jangan didikte Bu, ditulis saja. Karena nggak tahu kadang ya, per itu bingung, per itu bagaimana nulisnya ya. Sering itu anak-anak ya, banyak per itu dibagi artinya ya. Per A, akar plus minus akar D per A, dikurung, tutup. Kalau ada kurung, kurung itu artinya dikalikan. Nah, sekarang yang bagian yang keenam, rumus yang keenam, itu adalah ada rumus 1 per X1 ditambah 1 per X2. Maka hasilnya adalah min B per C. Coba sekarang saya akan memberikan contoh dari sebuah persamaan kuadrat yang akan dicari satu persatu yang ditanyakan hasil jumlah atau hasil kalinya. Ya, Pak perhatikan contohnya. Tadi tampilan sudah saya agak lamakan, mungkin bisa kalian foto atau kalian catat atau kalian screenshot bagaimanapun caranya kalian ya. Coba sekarang contoh untuk permasalahan ini. Nih contohnya, jika X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0, maka tentukan yang A, X1 ditambah X2. Yang B, X1 kali X2. Yang C, X1 dikurangi X2. Coba perhatikan ini ya. Jadi kalian tidak usah mencari satu-satu berapa nilainya S1, berapa nilainya S2. Langsung kalian tambahkan, nggak usah. Kita pakai ABC saja. Seperti rumus yang tadi yang sudah saya tampilkan tadi. Coba kita sekarang lihat penjelasannya dari contoh soal tersebut. Ini jawabannya adalah untuk yang nomor 1. Ini saya bacakan lagi soalnya X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Berarti A-nya berapa? A-nya 1, B-nya min 5. Jangan lupa min ya, minnya ditanda di depan itu adalah tanda yang dipakai di depan angka. Jadi B-nya min 5, C-nya 6. Nah, sudah tahu toh? A-nya tahu, B-nya tahu, dan C-nya tahu. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan rumus yang mau dipakai. Coba yang nomor 1 apa yang ditanyakan tadi?
Yang nomor 1 yang ditanyakan adalah X1 ditambah X2. Tadi apa rumusnya? X1 ditambah X2 rumusnya adalah min B per A. Nah, kita tinggal masukkan aja min. Di mana B-nya adalah min 5. Diberi kurung anak-anak ya. Selalu diberi kurung kalau ada negatif min ya. Jadi min 5 per atau dibagi A-nya berapa? A-nya 1. Dah, hasilnya berapa ini? Hasilnya ketemu min kurung min lagi. Jadi kalau min lagi itu artinya positif. Jadi seperti min dikalikan dengan min, negatif dikalikan negatif hasilnya positif. Suatu bilangan kalau tandanya sama dikalikan itu hasilnya positif. Kalau tandanya berbeda hasilnya negatif. Misalnya kalau plus kali min hasilnya negatif karena beda tanda. Dan min kali plus hasilnya negatif karena beda tanda. Nah, kalau sama tanda min dan min, plus dan plus hasilnya positif. Sehingga ketemu 5 dibagi 1 yaitu 5. Ya. Kemudian yang B, untuk yang B di sini mencari nilai X1 kali X2. Tadi rumus yang keliru tadi ya. X1 dikali X2 adalah C per A. Ingat-ingat, C per A. Kita tinggal cari C-nya berapa C-nya? C-nya 6. Masukkan 6. A-nya berapa? 1. Masukkan angka 1 di bawah. 6 dibagi 1. Berapa anak-anak 6 dibagi 1? 6 dibagi 1 adalah 6. Sehingga sudah ketemu 6. Nah, ini mempercepat ya. Kemudian yang C dicari X1 dikurangi X2. Coba perhatikan. Tadi apa rumusnya? Plus minus akar D itu diskriminan tadi, dibagi A. Sehingga ketemu plus minus akar D tadi apa rumusnya? B kuadrat min 4AC dibagi A. Jadi saya tulis lagi supaya kalian ingat lagi rumusnya ya, diulang-ulang. Sesuatu yang diulang-ulang itu akan mempertajam ingatan. Ingatannya akan ingat terus ya, akan awet ya. Kemudian hasilnya adalah plus minus akar B-nya tadi min 5 ya, dikurung karena min tadi min 5 kuadrat min 4AC. Min 4, A-nya 1, C-nya 6 dimasukkan, dibagi A. A-nya berapa? 1 ya, 1 ya. Ya, ketemu. Oh. Ya, A-nya 1 ya, ketemu. Kalau sudah, sehingga ketemu plus minus akar 25 dikurangi 24 per 1. Sehingga ketemu plus minus akarnya 1 adalah 1 dibagi 1. Sehingga hasilnya adalah plus minus 1. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipahami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.